senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, vinyl dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Mengejutkan, belum genap 2 minggu bernapas lega mendulang vonis cerai, tapi kini Risty Tagor harus batal menyandang status janda dari Stuart Collin. Pasalnya diam-diam, rupanya Stuart telah mendaftarkan usaha banding ke Pengadilan Tinggi Agama atas putusan cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2016 lalu. Tak ayal, kini status Risty pun balik menjadi istri sah Stuart Collin Turner atas nama hukum. Dalam hal ini Stuart mengajukan banding di Pengadilan Agama, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Yang bersangkutan telah mengajukan akta permohonan banding tanggal 30 Maret 2016. Jadi itu kuasanya Rusnanta Suhari saja sebagai kuasa dari Stuart untuk melakukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu. Sekarang kalau proses banding itu yang bersangkutan belum bercerai karena pemeriksaan berlanjut. Jadi perkara ini mentah kembali. Stuart dan Risty masih tetap suami istri karena akta cerai belum keluar. Tapi kalau misalnya disebut masih istri kan memang statusnya, karena kita bandingkan ya statusnya kan masih istri gitu kan. Dan saya kan juga selama ini belum pernah ngucapin talak ke dia kan gitu. Dan tak main-main, tidak hanya melayangkan surat permohonan banding secara diam-diam di tingkat Pengadilan Tinggi Agama, tak banyak yang tahu bahwa secara diam-diam pula, Stuart Collin telah mengajukan pengaduan ke Lembaga Komisi Perlindungan Anak atau KPAI sejak akhir bulan Maret lalu. Apa yang diinginkan Stuart Collin dengan mengadukan nasib ke KPAI? Usut punya usut, rupanya Stuart mengadukan nasibnya yang tak lagi bisa menemui Arkana sang putra, pasca 1 kali memeluk bayi tersebut pada tanggal 12 Maret 2016 lalu menyisakan teka-teki. Tak bisa lagi menengok bayinya setelah 2 minggu dipertemukan. Mungkinkah kedatangan Stuart ke kantor KPAI sebagai langkah untuk memperebutkan hak asuh anak dengan Risty? Entahlah, yang jelas setelah kembali dikunjungi oleh Stuart Collin kemarin pun, pihak KPAI mengurai sebuah jawaban yang mengejutkan. Langkah-langkah yang akan dilakukan KPAI tentu yang pertama, setelah mendengar aduan dan juga penjelasan rinci masalah yang dihadapi, yang intinya adalah kehendak untuk memperoleh akses bertemu dengan anak. KPAI akan memanggil guna meminta klarifikasi lebih lanjut atas permasalahan yang dihadapi. Setelah itu tentu ada langkah berikutnya, yaitu langkah mediasi mempertemukan atas perselisihan paham khususnya terkait dengan masalah pengasuhan ini. Sebelumnya kan saya juga sudah berusaha sama Risty untuk selalu mau bicarain masalah anak ini dengan baik-baik gitu kan. Kalau bisa lebih baik-baik lebih bagus gitu. Jadi kita nggak usah harus ke depannya berantem atau segala macam kayak seperti ini gitu kan. Ini bukan masalah persoalan pencitraan, tapi lebih masalah anak ya Pak. Soalnya kan kasihan ya masalah anak gitu. Jadi apa yang saya mau itu bukanlah mau mengambil anak dari Risty ke saya gitu, bukan. Tapi yang saya mau saya sebagai bapak ada hak saya sebagai bapak gitu, dan ada andil buat anak ini gitu. Ya kalau bisa 50-50 lah gitu. Jadi kita sama-sama membesarkan anak ini gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah setelah mempertemukan Arkana sang bayi dengan Stuart Collin meski tak lagi menuntut syarat permintaan maaf, Risty Tagor tak lagi mau mempertemukan Arkana dengan Stuart? Benarkah ini sinyal bahwa genderang seteru antara Stuart dan Risty lagi-lagi pecah? Namun kali ini dalam babak baru, yaitu tentang status cerai dan hak asuh anak. Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti berbeda dari yang dulu, kini Risty lebih memilih untuk menyibukkan diri dan mengais rezeki dibandingkan tenggelam memikirkan pelik perhara antara dirinya dan Stuart. Buktinya ketika berusaha ditemui oleh tim Hotshot, Risty yang tengah memberikan ASI eksklusif kepada Arkana sang bayi hanya bisa ditemui lewat telepon pintar dan mengurai reaksi seperti berikut ini. Ya, Assalamualaikum.
Pokoknya kalau aku cuma bisa bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim, terserah aja dia mau bikin apa ya, kan itu haknya dia juga, ya udah jalanin aja. Kalau dibilang Stu berusaha mempertahankan rumah tangga, kayaknya enggak ya, karena dari proses perceraian, dari proses persidangan perceraian tingkat pertama itu, dia tidak pernah menunjukkan etikat baik seperti layaknya laki-laki yang ingin baikan dengan istrinya. Entah itu datang ke rumah baik-baik, entah itu whatsappan dengan kata-kata yang sopan, berusaha menemui orang tuanya, meminta maaf, tapi kan semua hal itu nggak dilakukan sama dia. Datang ke rumah Risti malah marah-marah, ibu orang tuanya malah difitnah, gitu kan. Jadi kalau menurut saya bukan upaya untuk mempertahankan rumah tangga ya. Mungkin ada maksud lain yang hanya Stu dan Tuhan yang tahu. Benarkah ada udang di balik batu alias maksud tersembunyi di balik langkah Stuart Collin hingga ke kantor KPAI? Sebuah teka-teki yang kian mendulang kejutan. Pasalnya pihak Stuart Collin telak-telak menguak bahwa Stuart bersedia mencabut permohonan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Agama sehingga Risti bisa resmi menyandang status janda jika Stuart diizinkan untuk berbicara secara empat mata dengan Risti untuk membuat perjanjian hitam di atas putih menentukan pembagian hak asuh putra mereka. Tentang rumah tangga dia ini, dia katakan dia akan mempertahankan. Kenapa mempertahankan? Karena anak, supaya bersama-sama, supaya tidak ada pembatas. Kalau nanti udah cerai memiliki kekuatan hukum tetap, dia kan nggak akan bisa seleluasa untuk ketemu ke sana. Ini sebenarnya faktornya. Tapi kalau itu pun memang Risti keberatan atas itu, silakan. Kami udah menempuhnya, tinggal bagian anak. Kalau anak pun ada kesepakatan, dari kesepakatan itu demi anak ini dia mau menerima Stu kapan saja ketemu dibuat dalam tertulis, Stu juga akan narik. Dia akan cabut, nggak masalah sama dia tentang persoalan perceraian. Pihak Stuart Collin yang mengutas syarat mencabut permohonan banding asal Risti memenuhi permintaan Stuart itu pun mau tak mau menjulangkan tanda tanya besar. Ada apa dengan Stuart? Jika ketulusan tak membutuhkan apa-apa, apalagi syarat, mungkinkah usaha Stuart untuk mengajukan banding sampai ke tingkat Pengadilan Tinggi Agama? Membatalkan putusan permohonan cerai Risti bukan karena tulus ingin mempertahankan rumah tangga, melainkan untuk memenangkan hak asuh putranya. Benarkah ini pertanda bahwa Stuart sudah tak cinta lagi kepada Risti? Kalau ditanya ya masih cinta gitu, dan kalau bisa berharap bisa balik lagi. Karena yang saya mau itu kan berbicara empat mata antara saya dengan Risti, antara ibunya anak saya dengan bapaknya anak saya juga gitu. Jadi bukannya saya mau ketemu ada orang rame-rame, bukan. Saya nggak mau kayak gitu. Saya cuma mau kita sama-sama orang tua, udah sama-sama punya anak ya, kita bertemulah bertatapan muka gitu, berdua dan ngomongin masalah anak gitu, bukan masalah yang rame-rame gitu. Still abusive my mental gitu kan akhirnya. Mentally abusive gitu ya. It's mentally abuse banget. Jadi dan aku tahu it's very worse than physically abuse. Iya. Yeah. Lukanya lebih dalam. Dan ya itu lebih susah buat dihilangkan gitu. Dan aku kena panic attack buat ngadepin itu sampai aku harus ke orang yang mengerti psikolog. Dia mengucapkan bahwa saya menyesal titik-titik saya masuk di kamu sampai kamu hamil. Dan itu adalah kata-kata yang aduh ini kalau diingetin ya it hurts for me, it really hurts gitu buat perempuan yang hamil. Dan setelah semua yang dikerjakan terus ngelihat lahirlah Arkana yang lucu, baru menyesal, baru bilang bahwa itu anak saya, rasanya aku butuh proses untuk menerima itu. Kita tahu kita mencintai orang itu dan orang itu sesuatu yang baik buat kita cuma satu. Kalau dia pergi kita sakit nggak? Kita sedih nggak? Kita terpuruk nggak? Tapi ternyata aku justru lebih bahagia tanpa dia, dan itu jauh lebih bahagia. Jadi dihujat kanan kiri dari 180 derajat dari semua arah, aku tetap tenang karena ternyata tanpa dia aku jauh lebih bahagia. Duka lara masih menyelimuti vokalis grup band Noah Ariel. Pasca meninggalnya sang ayah, kemarin Ariel menggelar acara tahlilan. Seperti apa Ariel dan keluarga melewati masa berduka? Benarkah Ariel masih menyimpan barang-barang kesayangan sang ayah? Ceritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.